Selamat malam Tribuners. Jumpa lagi bersama dengan saya Fenty Novianti dalam tayangan berita Lampung terkini di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik terkini seputar daerah di Lampung hanya untuk Anda. Dan inilah berita Lampung terkini selengkapnya. Kabar pertama, advokat Lampung geruduk Polda Lampung, protes pengacara jadi tersangka. Puluhan advokat menggeruduk Mapolda Lampung untuk memprotes ditetapkannya seorang pengacara sebagai tersangka. Perwakilan advokat Lampung Resman Kadafi mengatakan pihaknya menyesalkan Polda Lampung telah menetapkan Anton Heri ditetapkan sebagai tersangka, padahal dia sedang menjalankan tugasnya. Ia mengatakan Anton sedang mendampingi masyarakat 3 desa, yakni Kota Bumi, Sunsang, dan Penengahan Kecamatan Negeri Agung, Kabupaten Waikanan yang bersengketa dengan lahan PT AKG atau Adi Karya Gemilang. Menurutnya, dugaan Anton menduduki dan mencoba menguasai suatu lahan tidaklah tepat. Sekretaris Peradi Bandar Lampung Chandra Mulyawan mengatakan pihaknya mengantarkan dan mendampingi Anton Heri. Ia mengatakan ada beberapa hak Anton yang sedang dimintai keterangannya yang mungkin nanti dari hasil perkembangan penyidikan. Ia mengatakan pihaknya berharap mudah-mudahan ada hasil yang baik dari perkara ini. Diharapkan tidak berpolemik terlalu panjang. Sementara itu, Direktur LBH Bandar Lampung Sumainda Jarwadi mengatakan pihaknya melakukan gerakan solidaritas hak asasi manusia ditetapkan tersangka oleh Polda Lampung atas laporan PT AKG kepada advokat. Ia mengatakan pihaknya melihat dengan upaya kriminalisasi baik kepada petani maupun pendamping dan pembela hak asasi. Sumaidra mengatakan atas kejadian tersebut, simbol matinya keadilan dan pihaknya memastikan bahwa Anton seorang advokat yang dilindungi UUD Advokat. Hasil penyidikan ini apa keterangan? Karena ada beberapa keterangan memang yang belum ditambahkan. Ada beberapa keterangan yang belum ditambahkan sehingga mungkin dari versi penyidik ada miskomunikasi atau misdata sehingga perkara ini sampai dengan adanya penetapan. Tapi nanti mudah-mudahan setelah diberikan keterangan oleh Anton secara utuh terhadap penanganan perkara ini, mudah-mudahan ada hasil yang baik. Mudah-mudahan juga perkara ini diharapkan tidak berpolemik terlalu panjang. Jadi karena ini pada prinsipnya adalah untuk pembelaan profesi yang kami lakukan terhadap rekan sejauh. Mungkin itu yang saya hormati. Mungkin nanti setelah memberikan apa poin-poin dari pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik di Polda Lampung. Terima kasih. Ada tambahan? Mungkin ya, terima kasih kawan-kawan media yang hari ini tadi sudah disampaikan bahwa ini adalah gerakan solidaritas terhadap pembela hak asasi manusia yang hari ini ditetapkan tersangka oleh Polda Lampung atas dasar laporan perusahaan PT AKG kepada advokat dan gitu. Nah, bentuk-bentuk kenapa kita hari ini semua memakai baju hitam adalah sebagai simbol bahwa hari ini juga telah terjadi atau matinya keadilan di negeri ini kan gitu, hampir di seluruh Indonesia. Dan kemudian ketika ada letupan konflik agraria yang terjadi adalah upaya kriminalisasi baik itu kepada masyarakat petani maupun kepada pendamping dan pembela hak asasi manusia. Dan kemudian kita melihat juga pola-pola kriminalisasi yang terjadi. Kita melihat misal yang terjadi Rempang, Lampu Tengah dan lain sebagainya, bahkan hari ini yang terjadi di Bung Anton di Waikanan, ini memperlihatkan bagaimana wajah aparat dan penegak hukum dalam konteks upaya represif terhadap rakyat dan kemudian upaya-upaya kriminalisasi. Kita ingin bahwa hadirnya kita ke sini sebagai simbol matinya keadilan di negeri ini, dan kita memastikan bahwa Bung Anton adalah seorang pembela hak asasi manusia, seorang advokat yang kemudian dilindungi berdasarkan undang-undang advokat. Ya, Bung Anton sebagai advokat memiliki hak imunitas yang jelas, dan kemudian berdasarkan Undang-Undang 16 tahun 2011 terkait dengan bantuan hukum, seorang advokat pemberi bantuan hukum tidak dapat dipidana dan digugat baik perdata juga. Artinya ini yang kemudian harus diperhatikan khususnya kepada Polda Lampung ketika proses melakukan upaya penetapan tersangka terhadap Bung Anton. Kita melihat sebuah ironi di negeri ini dan di Polda Lampung, dan kita pastikan bahwa proses ini harus berjalan dengan baik, dan kita tunggu terhadap hasil dari pemeriksaan terhadap Bung Anton pada siang hari ini.
di dalam proses ini kita membentuk tim advokasi anti kriminalisasi bersama juga dengan kawan-kawan di DPC tadi. Kita juga harus menyampaikan proses sebelum ada proses pemanggilan terhadap Bung Anton bahwa DPC ya, bisa memberikan bagaimana proses yang sedang berjalan, bahwa sebelum Bung Anton dipanggil, DPC sudah melakukan pemeriksaan terhadap Bung Anton dalam konteks proses ini, dan hasilnya adalah bahwa Bung Anton menjalankan profesi dengan itikat baik. Artinya berdasarkan undang-undang advokat seharusnya Polda tidak berlanjut dalam konteks pemeriksaan maupun penetapan tersangka, tapi kemudian itu diterbatnya, kemudian tim advokasi akan berkolaborasi bersama kawan-kawan di DPC dan seluruh advokat yang tergabung di dalam siang ini untuk melakukan upaya-upaya langkah ke depan. Ntar pastinya dalam proses perkembangannya akan kita sampaikan. Kedatangan kawan-kawan kita dari LBH Lampung itu ya, Lampung itu dalam keterkaitannya dengan salah satu perkara yang kami tangani, di mana perkara itu melibatkan salah seorang rekan advokat kita. Nah, saat ini pemeriksaan sedang berlangsung di ruang penyidik Subdit 4 Tipiter, ya. Dan status yang bersangkutan saat ini sudah sebagai tersangka. Sementara itu, ya. Sangkaan pasal Undang Nomor 39 Tahun 2014 ya tentang perkebunan, ya. Lebih jelasnya lagi yang diatur dalam pasal 107 huruf A. Dan perkara ini tentunya sudah dilaporkan sejak tahun 2023 lalu, tepatnya di bulan Mei ya, tahun 2023 ya. Sehingga berproses mulai dari lidik, kemudian kami tingkatkan ke tahap penyidikan dan sudah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa orang saksi termasuk ahli, dan kita pun telah mengumpulkan barang bukti yang ada kaitannya dengan perkara tersebut ya. Dan dari penyidikan yang telah kami lakukan, ada keterkaitan antara barang bukti yang kami sita dengan perbuatan yang dilakukan oleh tersangka, yang kemudian kami mintakan kesimpulan atau keterangan daripada beberapa ahli. Ya, di situ ada ahli perkebunan, kemudian ahli pidana, ahli administrasi negara, kemudian. Beralih ke kabar selanjutnya, Tribuners, sepekan pencarian bocah hanyut di Bandar Lampung tak membuahkan hasil, keluarga ikhlas. Pencarian balita hanyut yang terseret air hujan di Bandar Lampung akhirnya dihentikan setelah 1 pekan upaya yang dilakukan tim SAR tak membuahkan hasil. Tim bermusyawarah dengan keluarga serta stakeholder terkait dan memutuskan bahwa pencarian bocah hanyut terseret air saat bermain hujan di Bandar Lampung dihentikan. Tim resmi menutup pencarian tersebut tapi dimungkinkan membuka kembali proses pencarian jika di kemudian hari ditemukan tanda-tanda keberadaan korban. Tim SAR gabungan resmi menutup pencarian keberadaan balita 2,5 tahun yang hanyut terseret air hujan seminggu yang lalu. Kasih Operasi dan Siaga Basarnas Lampung Didit Permana mengatakan pihaknya harus menghentikan pencarian bocah yang hilang tersebut. Tim resmi menutup pencarian tersebut pukul 14.30 waktu Indonesia Barat, dan kemudian jika ditemukan tanda-tanda korban secara signifikan bisa dibuka kembali proses pencarian tersebut. Ia mengatakan tim telah melakukan pencarian dari pukul 7.30 waktu Indonesia Barat, bergerak ke lapangan di sektor 1 bersama dengan keluarga korban. Kemudian pada sektor 2 dimulai dari Dampol Putih dengan totalnya jarak tempuh sekitar 25 km. Namun tidak ada tanda keberadaan korban ataupun belum ditemukan. Kru yang bergerak kembali ke posko pada pukul 12 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, Kadis Damkarma Bandar Lampung Antoni Irawan mengatakan tim gabungan menyatakan telah menutup pencarian balita tersebut. Tim SAR dibagi menjadi 2 kelompok dengan SRU-1 bersiap dan bergerak menuju Bendungan Karanganyar Pal Putih. Kemudian tim SRU-2 bersama keluarga korban melakukan pencarian di aliran air Jalan Militer, Negeri Katon hingga aliran air Haji Menak, Kabupaten Lampung Selatan. Adi Erlansyah klaim minim pelanggaran kampanye di Pringsewu.
Pemerintah Kabupaten Pringsewu ikut secara langsung mengawasi apabila terjadi pelanggaran selama masa kampanye pada pemilu 2024. Penjabat Bupati Pringsewu Adi Erlansyah mengklaim minim terjadi pelanggaran kampanye di Pringsewu. Minimnya pelanggaran kampanye tersebut, kata Adi, berdasarkan data Badan Pengawasan Pemilu Pringsewu. Selain pelanggaran, ia juga menyoroti penertiban alat peraga kampanye di Bumi Jejama Secancanan. Kata Adi, pihaknya dari jajaran pemerintah akan terus memantau dan mengawasi adanya pelanggaran APK. Sehingga apabila terjadi pelanggaran, tentu pemerintah akan turun langsung bersama dengan Bawaslu untuk menertibkannya. Adi juga menekankan kepada peserta pemilu untuk tidak memasang APK berupa baliho di pohon-pohon. Ia melanjutkan mengenai tahapan dalam kunjungan di logistik pemilu tersebut. Dia mengatakan bahwa pelipatan surat suara sudah selesai. Penyelenggaraan pemilu tanggal 14 Februari nanti bisa berjalan dengan lancar, ya, dengan aman, gitu ya, dan juga memastikan bahwa koordinasi antara pemerintah daerah dengan penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu, Forkopimda juga sudah bisa berjalan dengan baik sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan. Dari laporan yang kami terima tadi juga dari Bawaslu bahwa pelanggaran-pelanggaran tingkat di Kabupaten Pringsewu juga minim, gitu ya, tidak ada pelanggaran-pelanggaran beratnya dan itu sudah bisa diselesaikan. Mungkin tinggal ini sekarang ini masalah penertiban APK, ya, yang kami tetap jalan sama namanya Bawaslu dari jajaran pemerintah daerah untuk melakukan penertiban. Ya, kami harapkan juga dari peserta pemilu juga memiliki kesadaran juga, ya, karena kemarin baru kita turunkan di pohon-pohon. Ada lagi. Nanti besoknya sudah ada lagi kan itu. Nah, jadi kalau di KPU ya dari apa yang tadi sudah dilaporkan dan kami lihat juga bahwa pelipatan suara sudah selesai, ya, dan kotak suara juga sudah diterima, ya, tinggal ada beberapa yang mungkin ada kekurangan, dan insya Allah, ya, dengan tahapan yang sekarang sudah dilaksanakan, ya, insya Allah di Pringsewu akan bisa berjalan dengan baik. Prosesnya sudah selesai, tapi tadi saya sampaikan kalau untuk penjabat ini untuk melantik aja. Kabar berikutnya, Tribuners, sepanjang 2023 terjadi 125 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Bandar Lampung. Sepanjang tahun 2023, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Bandar Lampung mencapai 125 kasus. Angka tersebut meningkat dibanding tahun 2022 lalu. Mariama menyebut meningkatnya kasus kekerasan perempuan dan anak di Bandar Lampung ini lantaran berhasilnya relawan atau Satgas Sapa dalam pendekatan terhadap masyarakat di masing-masing wilayah. Mariama pun merincikan adapun kasus kekerasan terhadap perempuan di Bandar Lampung sebanyak 41 kasus. Sementara kasus kekerasan terhadap anak di Bandar Lampung sebanyak 83 kasus. Dengan adanya ratusan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Bandar Lampung ini, Mariama mengimbau masyarakat untuk tak takut untuk melapor. Pemkot Bandar Lampung sebut Superblok di Wai Halim belum ada izin AMDAL. Pemkot Bandar Lampung melalui DMPTSP sebut proses penimbunan tanah dalam proses pembangunan Superblok di Wai Halim Bandar Lampung keteledoran PT HKKB, anak PT Sinar Laut. Kepala DMPTSP Bandar Lampung Muhtadi mengatakan keteledoran PT HKKB itu lantaran di area bekas hutan kota di Jalan Soekarno-Hatta Wai Halim Bandar Lampung itu belum memiliki izin analisis mengenai dampak lingkungan, tetapi sudah mulai dilakukan pengerukan tanah. Dengan begitu, Muhtadi meminta PT HKKB menghentikan semua aktivitas di area tersebut sebelum memiliki AMDAL. Muhtadi juga menyebut sebelumnya pihaknya bersama dengan Disperkim Bandar Lampung telah memanggil pihak pengembang untuk menghentikan aktivitasnya. Ia menjelaskan dengan kondisi area saat ini, pengembang harus segera membuat penanganan akan apa yang dikhawatirkan masyarakat. Meski begitu, Muhtadi tegas meminta pengembangan kasus
harus dipastikan akan hal-hal yang dikhawatirkan masyarakat sekitar. Sementara sebelumnya, puluhan warga Waidadi Baru dan Waihalim menolak pembangunan superblok di area bekas hutan kota itu sebelum ada AMDAL. Warga Waidadi, Huswan Effendi mengatakan dampak dari penimbunan tanah di lokasi superblok sudah dirasakan oleh warga. Selain banjir, Huswan juga mengaku pada musim kemarau 2023 lalu, wilayah tersebut banyak debu lantaran imbas penimbunan tanah di area superblok. Kabar terakhir, Tribuners, Kodim 0421 Lampung Selatan tanam 400 pohon di Desa Kecapi. Anggota Kodim 0421 Lampung Selatan menanam 400 pohon di kaki Bukit Gunung Rajabasa, Desa Kecapi, Kecamatan Kalianda pada Senin 15 Januari 2024. Pohon yang ditanami terdiri atas 200 pohon alpukat dan 200 pohon durian. Penanaman pohon dilakukan bersama dengan jajaran Polres Lampung Selatan dan unsur Forkopimda lainnya. Komandan Kodim 0421 Letkol Infantri Fajar Akhiruddin mengatakan acara penanaman pohon tersebut untuk memberikan gambaran tentang pelaksanaan penanaman pohon secara serentak. Lebih lanjut, Fajar menjelaskan tujuan dari penanaman pohon itu untuk mewujudkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan dampak pencemaran di wilayah Gunung Rajabasa. Masih kata dia, kegiatan penanaman pohon serentak ini sebagai bentuk real dukungan TNI kepada pemerintah daerah untuk mewujudkan pelestarian fungsi lingkungan hidup dan mengurangi dampak pencemaran lingkungan. Sementara itu, Komandan Korem 043 Gatam Brigjen TNI Iwan Maruf Zainuddin menjelaskan ini merupakan kegiatan komando atas dalam menyinergikan rasa cinta dan kepedulian TNI terhadap lingkungan. Lebih lanjut, Maruf mengajak seluruh tamu undangan yang hadir untuk serentak bersama pemerintah daerah dan stakeholder lainnya untuk melaksanakan penanaman pohon. Maruf mengatakan penanaman pohon ini dilaksanakan di seluruh kodim jajaran Korem 043 Gatam. Baiklah Tribuners, itulah tadi berita Lampung terkini bersama dengan saya Fenty Novianti. Jangan lupa untuk ikuti terus YouTube Tribun Lampung News Video dan YouTube Tribun Lampung Official. Selamat malam dan sampai jumpa.